Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi ke-6 untuk mata kuliah ekonomi teknik. Nah, ini sebenarnya termasuk materi yang tersulit di waktu ekotek ini karena dia memerlukan banyak sekali perhitungan dan ketelitian. Nah, sebenarnya ini materi yang masih bersambung dengan bagian sebelumnya, yaitu pengambilan keputusan untuk memilih alternatif investasi. Namun di sini, kalau di pertemuan sebelumnya, kita ada beberapa metode untuk menghitung atau melakukan equivalensi, yaitu pertama ada present worth, kemudian ada annual equivalent, dan future worth. Kita kemarin juga sudah belajar tentang MAR, yaitu Minimum Attractive Rate of Return. Nah, kemudian di pertemuan sekarang ini, kita belajar dengan metode lain, yaitu metode Capital Recovery, Payback Period, Capitalized Equivalent, dan juga IRR. Yang pertama kita bahas tentang Capital Recovery dulu, atau bisa kita singkatnya itu CR ya. Nah, CR dari suatu investasi adalah deret seragam. Jadi dia annual ya, dari modal yang tertanam dalam suatu investasi selama umur dari investasi tersebut. Jadi kita tuh kalau di capital recovery itu kita mencari nilai A dari suatu investasi. Nah, rumusnya apa? Yaitu CR dengan bunga sebesar I% sama dengan P-nya, present worth-nya, dikalikan dengan, karena kita akan mencarinya annual, jadi 2 E given P, kemudian dikurangi dengan future, nilai di future, kemudian dikalikan tingkat suku bunganya, 2.A given R. Karena CR ini kan merupakan deret seragam, jadi dia sebenarnya A. Kan kita ingin mencari A, maka kita mengekuivalensikan nilai P itu kepada nilai A. Begitu juga nilai F-nya ini kita ekuivalensikan ke nilai A. Nah, ini nanti berupa deret seragam pastinya ya, annual. Nah, CR ini memberikan informasi mengenai tingkat pendapatan atau revenue annual. Jadi yang sebenarnya kita cari dari capital recovery itu adalah pendapatan annualnya yang harus bisa diperoleh untuk menutupi modal atau investasi yang telah dikeluarkan. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan investasi kan pasti awalnya kita memberikan modal dulu. Nah, dengan capital recovery itu kita bisa tahu pendapatannya yang kita peroleh tiap tahun itu berapa sih dengan tingkat suku bunga sebesar MAR selama umur investasi tersebut. Contohnya langsung aja ya. Nah, misalkan gini, suatu aset dengan biaya awal itu adalah $5.000, diestimasikan memiliki umur 5 tahun, ya kan? Dengan nilai sisanya itu $1.000. Untuk interest rate 10%, berarti ini adalah MAR-nya, atau kita nanti bisa sebagai I juga bisa. Maka hitung capital recovery-nya. Jadi kita hitung pendapatan annual yang bisa dia peroleh. Pendapatan tiap tahun yang bisa dia peroleh. Nah, maka kita perlu mengkonversikan nilai biaya awal ini ke nilai A. Nah, kemudian yang nilai sisa juga kita konversikan ke A. Jadi kalau tadi kita pakai rumus ini, maka ini adalah cash flow-nya. Jadi dia di awal mengeluarkan initial cost sebesar 5.000, kemudian di tahun kelima di akhir tahun ada nilai sisa sebesar 1.000. Jadi kalau kita buat pendapatan annualnya dia berapa? Nah, maka dengan rumus yang ada di atas ini kita bisa memperoleh pendapatan annual atau capital recovery dari investasi ini adalah sebesar 1.156. Nah, gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke capitalized equivalent. Nah, ini juga salah satu metode penghitungan ekivalensi yang cukup unik kasusnya. Jadi, ini merupakan
metode nilai sekarang untuk proyek abadi. Jadi kita menghitungnya itu menggunakan present word. Nah, tapi proyeknya itu adalah proyek abadi. Nah, apa maksudnya proyek abadi? Yaitu proyek yang memiliki umurnya itu sangat panjang atau tak terhingga. Jadi CE ini merupakan kasus khusus dari dasar perbandingan present word. Jadi kita pakai present ya. Kemudian untuk mengevaluasi dan membandingkan alternatif-alternatif yang memiliki umur tak terhingga atau kita sebutnya perpetual atau abadi. Contoh proyek jalan raya, bendungan, jalan tol, dan proyek-proyek pelayanan umum lainnya. Nah, pada metode CE, suatu aliran kas dinyatakan dalam deret uniform per tahun atau annual. Yang juga dia bisa dinyatakan dalam bentuk annual selama waktu yang tak terhingga. Nilai annual ini kemudian dikonversikan ke nilai present. Nah, jadi awalnya kita menghitung annual, kemudian dikonversikan ke present dengan tingkat MAR tertentu. Oke, seperti ini. Kalau di rumusnya ya, jadi nilainya CE ini dia sebenarnya adalah B, ya kan? Kemudian biasanya yang diketahui adalah A-nya, A, kemudian kita konversikan A ini ke P. Maka kan to find P given A, I adalah MAR yang sudah ditentukan dan jangka waktunya di sini adalah tak terhingga. Maksudnya dia sangat lama. Nah, dia sebenarnya penurunan rumusnya seperti ini, di mana di sini ada waktunya yang tak terhingga. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan, maka untuk mencari CE itu adalah annual dibagi dengan I atau tingkat suku bunganya atau MAR-nya. Kita ingat tadi CE itu adalah present word, ya kan? Nah, misalkan langsung contoh aja. Bila seseorang menabung 10 juta sekarang dengan bunga 12% per tahun, berapakah yang bisa ia tarik per tahun seumur hidupnya? Jadi kalau seumur hidupnya ini sudah pasti kasus untuk capitalized equivalent. Nah, kan tadi kita ingat rumusnya CE itu adalah A per I. Maka kita tahu CE-nya adalah P, kan? Maka untuk mencari A adalah P dikalikan dengan I. Maka 10 juta dikalikan 0,12 yaitu 1,2 juta. Jadi dia selama seumur hidupnya bisa menarik 1,2 juta per tahun. Oke, contoh lagi. Belum. Apabila ada biaya awal yang di samping biaya-biaya annual dalam waktu tak hingga, maka nilai CE ya, ini CE dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, jadi kalau misalkan tadi kan nggak ada P-nya ya. Sekarang kalau misalkan ada biaya awalnya, maka tinggal ditambahkan aja. Berarti CE sama dengan P ditambah A per I. Nah, misalkan ini Yayasan MSI adalah penyambung sebuah lembaga pendidikan luar biasa. Yayasan ini merencanakan akan memindahkan sebuah gedung perpustakaan termasuk biaya perawatan dan perbaikannya untuk jangka waktu tak hingga. Yayasan memutuskan untuk menaruh uang sumbangannya yang memberikan bunga 12% per tahun. Biaya perawatannya itu 2 juta tiap tahun dan tiap 10 tahun harus dicat ulang dengan biaya 15 juta tiap kali pengecatan. Bila uang ditabungkan adalah 100 juta, nah berapakah biaya maksimum pembangunan gedung agar sisanya cukup untuk biaya perawatan dan perbaikan selama-lamanya? Nah, jadi kita mencari biaya maksimum untuk pembangunan gedung supaya nanti sisanya itu bisa dipakai untuk biaya perawatan dan perbaikan selama-lamanya. Maka kita lihat yang rumus tadi, dia ada biaya awalnya, ya kan? Nah, tapi sebelum itu kita cari A dulu. Nah, di sini kan tadi kalau kita lihat ya, biaya perawatan kan ada 2 juta per tahun, ya kan? Kemudian tiap 10 tahun harus dicat ulang dengan biaya 15 juta kali pengecatan. Nah, kita berarti harus menghitung A dulu di sini.
Maka A kita hitung dengan cara 2 juta ditambah 15 juta. Ini kan merupakan F. Nah, kita konversikan dulu ke A. Maka 15 juta dikalikan tingkat suku bunganya, to find A given F. Dan kemudian I-nya 12% dan 10 tahun. Maka didapatkan tiap tahunnya akan mengeluarkan uang 2,8547 juta. Kemudian setelah mendapatkan nilai A, maka kita bisa mencari P-nya, ya kan? P yang ditanyakan ya, biaya maksimum pembangunan gedung. Nah, agar sisanya cukup untuk biaya perawatan. Dia punya uangnya 100 juta. Jadi untuk membangun gedungnya aja itu perlu berapa kan gitu ya. Berarti untuk mencari nilai P adalah CE dikurangi A per I. Nah, CE-nya kita tahu 100 juta tadi ya kan, dikurangi dengan annual yang diperlukan tiap tahun dibagi dengan tingkat suku bunganya. Maka didapatkan biaya maksimum untuk membangun gedung adalah 71,453 juta. Ini adalah contoh untuk proyek-proyek yang memiliki waktu tak terhingga. Mungkin ini lanjut lagi, contoh lagi ya. Proyek pengendalian banjir. Jadi harga investasi awal sebesar 2 miliar. Investasi awal sebesar 2 miliar, berarti ini P ya. Biaya perawatan tahunan sebesar 50.000 A. Biaya perbaikan dengan interval 5 tahun sebesar 250, ada intervalnya. Bunga yang ditetapkan sebesar 10% per tahun. Berapa banyak dana yang kita butuhkan untuk investasi ini? Nah, dengan rumus yang tadi juga, CE sama dengan P plus A per I. Nah, P-nya di sini adalah 2 miliar. Kemudian A di sini kan ada 2 ya, yang kita perlu perhitungkan, yaitu biaya perawatan tahunan dan biaya perbaikan. Yang biaya perawatan tahunan dulu, berarti ini 50.000 dibagi dengan bunganya, kan A per I. Jadi ini 50.000 dibagi dengan bunga. Ini untuk biaya perawatan tahunan. Kemudian untuk biaya perbaikan dengan interval 5 tahun, ya kan? Berarti biaya perbaikan dengan interval 5 tahun, berarti kan future. Kita konversikan dulu dia ke A. Nah, kita ubah dia jadi ke A, berarti 250.000 dikalikan tingkat suku bunganya, to find A given F. Nah, ini kan sudah nilai A berarti ya. Kemudian dibagi dengan bunga yang ditetapkan dengan I, yaitu 0,1. Maka dengan menghitung didapatkan CE-nya atau dana yang kita butuhkan untuk investasi ini adalah 2,4 juta dolar ini. Nah, itu adalah salah satu contoh soal capitalized equivalent. Ada lagi contohnya, banyak banget ini contohnya. Suatu yayasan amal mempertimbangkan untuk menyumbangkan sebuah taman kota dan menanggung ongkos perawatan selama-lamanya. Biaya perpetual 8% dan ongkos perawatan diperkirakan 16.000 per tahun untuk 15 tahun pertama dan selanjutnya meningkat 25.000 per tahun. Nah, berarti di sini ada gradien. Peningkatannya di sini gradiennya dari 16.000 ke 25.000. Jadi ini sekitar gradiennya berarti 9.000-an ya, 9.000. Nah, berapakah uang sumbangan yang harus diberikan saat ini untuk menjamin kontinuitas perawatan taman tersebut? Nah, maka kita kan tadi untuk mencari A per I ya kan, CE sama dengan A per I, kita tadi ingat rumus itu ya. Nah, di sini ongkos perawatan diperkirakan 16.000 per tahun untuk 15 tahun pertama. Nah, berarti kita hitung untuk 15 tahun pertama ya. Jadi 16.000 dibagi dengan bunganya, kemudian dia meningkat menjadi 25.000 per tahun. Berarti kan peningkatannya kan di masa depan ya kan, berarti kan peningkatannya 9.000, maka 9.000 ini
Nah, 9.000 ini kita kalikan dengan tingkat suku bunganya, kemudian dibagi dengan I. Nah, kemudian dengan menghitung, maka diperoleh hasil untuk capital loss equivalent adalah 235.000. Sekian-sekian itu. Ini adalah beberapa contoh untuk capital loss equivalent. Namun sebenarnya contoh seperti ini tuh seringnya dipakai untuk proyek-proyek yang dari pemerintah, dari BUMN, seperti itu. Ini pun juga ada contoh lagi yang bisa kelanjutannya dengan yang tadi. Nah, kemudian kita ke payback period. Nah, payback period ini adalah salah satu metode yang paling sering digunakan atau paling banyak prakteknya kalau dalam keputusan ekonomi teknik. Karena dia penting sekali untuk dalam mengambil keputusan. Jadi payback period ini adalah jumlah periode atau tahun yang diperlukan untuk mengembalikan atau menutup investasi awal dengan tingkat pengembalian tertentu. Jadi gampangannya itu kita kan kalau misalkan mau melakukan investasi kan memerlukan modal awal tuh. Nah, pada tahun keberapa sih kita itu sudah bisa mengembalikan modal tersebut? Nah, gampangannya payback period itu kayak gitu. Pada tahun keberapa kita itu udah balik modal, nah itu adalah payback period. Makanya ini tuh sangat sering dipakai dalam keputusan ekonomi teknik. Nah, dia tuh ada dua payback period ini, yaitu yang tanpa bunga ya, dan juga yang dia pakai bunga. Nah, kalau tanpa bunga itu berarti I-nya itu sebesar 0%, jadi nggak ada bunganya sama sekali. Kemudian kalau yang payback period dengan bunga, nanti ada penentuan tingkat suku bunganya. Nah, kita bahas yang payback period tanpa bunga, ya kan? Kalau payback period tanpa bunga itu, metode ini tuh lumayan populer karena digunakan di kalangan industri karena dia tuh mudah perhitungannya dan kesederhanaan konsepnya. Jadi misalkan gampangannya kayak gini ya. Nah, misalkan investasi A gitu ya, kita modal awalnya perlu 1.000, berarti kan di sini ada minus 1.000. Kemudian tahun pertama dia mendapatkan pemasukan 500, kemudian tahun kedua dapat pemasukan 3.000, tahun ketiga dapat pemasukan 2.000. Nah, berarti di sini kan udah impas nih. Ini semua kan udah 1.000, berarti udah impas. Berarti payback periodnya adalah 3 tahun. Oke. Kemudian contoh yang B, di sini dia perlu modal awalnya itu 2.000. Tahun pertama dia dapat pemasukan 200, tahun kedua dapat pemasukan 300, tahun ketiga dapat pemasukan 5.000, tahun keempat dapat pemasukan 1.000. Nah, udah impas 2.000, berarti di sini payback periodnya adalah 4 tahun. Nah, ini adalah payback period tanpa bunga, jadi kita tidak mempertimbangkan ada bunga sama sekali di sini. Nah, metode ini dia kelebihannya mudah dipahami dan mudah aplikasinya, tapi dia juga ada kelemahannya. Yaitu yang pertama dia pasti mengabaikan time value of money. Jadi di sini kan nilai uangnya kan berubah terus gitu. Jadi dia tidak memperdulikan itu. Kemudian dia juga mengabaikan besar dan waktu cash flow serta ekspektasi umur investasi. Jadi dia tidak memperdulikan umur investasinya mau berapa lama, itu dia tidak memperhitungkan sama sekali. Yang penting dia hanya tahu payback periodnya itu sekian tahun, nah cuma gitu aja, tapi nggak mempertimbangkan time value of money dan juga umur dari investasi itu. Nah, kalau yang payback period dengan bunga, kan, ya maka kita perlu mencari nilai presentnya semua. Kita bawa semuanya ke present. Nah, sampai dia ke n-aksen gitu, dari tahun pertama sampai ke n-aksen. Nah, jadi apabila suatu alternatif memiliki masa ekonomisnya terlebih besar daripada periode pengembalian atau n-aksen, maka alternatif tersebut layak diterima. Jadi kalau misalkan alternatifnya dia punya umur ekonomisnya 10 tahun gitu ya, kemudian periode pengembaliannya itu 4 tahun. Nah, berarti alternatif ini layak diterima karena dia udah bisa balik modal ketika tahun keempat. Nah, maksudnya kayak gitu.
Nah, sebaliknya, bila N aksen itu lebih besar daripada estimasi masa pakai suatu alat atau investasi, maka investasi tersebut tidak layak diterima karena tidak akan cukup waktu mengembalikan modal. Jadi misalkan masa pakai ekonomisnya itu 5 tahun gitu ya, tapi dia baru bisa balik modal itu tahun ke-7. Nah, berarti investasi ini tidak layak diterima karena kan umur ekonomisnya udah habis, tapi dia belum balik modal, maka kita sebenarnya rugi. Nah, misalkan seperti ini contohnya ya. Sebuah mesin perakit otomatis dibeli dengan harga 18 juta dengan nilai sisanya itu 2 juta. Mesin ini diestimasikan bisa menyumbangkan pendapatannya itu 4 juta. Jadi ada pendapatan annualnya per tahun 4 juta. Ini adalah initial cost ya kan, minus P nanti berarti nilai sisa, tidak ada pemasukan lagi. Apabila perusahaan memperkirakan umur ekonomi mesin tersebut adalah 10 tahun, nah, apakah perusahaan sebaiknya membeli mesin tersebut? Gunakan metode payback period. Yang pertama kita menganggap dia tanpa bunga, ya kan? Jadi bunganya sama dengan 0%. Jadi kan mudah aja ya. Jadi minus 18 juta ditambah, ya kan? Waktu dia mendapatkan pendapatan ini berapa tahun, kan? Ditambah 2 juta. Jadi N-nya adalah 4 tahun. Karena N aksennya lebih kecil daripada estimasi umur ekonomisnya 10 tahun, maka mesin tersebut layak dibeli. Ini kalau diasumsikan tingkat pengembaliannya itu 0%, jadi tidak ada bunganya sama sekali. Jadi kalau pakai payback period tanpa bunga, berarti dia diasumsikan bisa balik modal ketika tahun keempat atau ketika sudah 4 tahun dia sudah bisa balik modal. Padahal kita tahu umur ekonomisnya itu 10 tahun. Nah, dia di tahun keempat sudah balik modal. Nah, sekarang kalau pakai tingkat pengembaliannya itu 15%, maka ini rumusnya ya. Nah, jadi solusinya 0, kita pakai rumus ini ya. Minus P-nya tadi 18 juta ya, ditambah annual yang ada. Oke. Annual ataupun pendapatan yang ada. Jadi annualnya kan pertama kan pendapatan 4 juta. Ya kan? Kita tarik dia ke present. Jadi 4 juta kemudian dikalikan tingkat suku bunganya ya kan? Supaya dia jadi present. Oke. Kemudian ditambah dengan 2 juta. Ini yang merupakan nilai sisa, perhatikan future-nya. Nah, ini kita ubah dulu kepada nilai P. Maka kita kalikan dengan tingkat suku bunganya. Nah, pertanyaannya di sini kan kita tidak tahu N aksennya itu berapa. Maka kita pakai metode trial and error. Jadi kita kira-kira gitu ya. Kira-kira kalau dengan bunga sebesar I-nya ini 15%, maka N-nya itu berapa ya supaya dia itu menghasilkan 0, atau dengan kata lain itu dia sudah impas antara penerimaan dengan pengeluaran. Maka kita coba misalkan N-nya sama dengan 8 ya, dengan melihat tabel. Ini kita dapatkan dari tabel, ini juga kita dapatkan dari tabel, maka kita dapatkan nilainya itu adalah 0,603. Kan kita carinya tuh dia 0 ya, harus 0 nah gitu. Kemudian kita coba lagi. Oh, mungkin di bawahnya 8 ya, 7. Dengan menggunakan tabel ya, kita masukkan N-nya sama dengan 7, maka didapatkan nilai ini. Setelah dihitung, didapatlah negatif. Nah, berarti di sini kita bisa tahu bahwa periode pengembaliannya itu ada di antara 7 tahun ke-7 atau tahun ke-8. Maka kita lihat di tabel ini ya. Jadi kalau N-nya N1 sama dengan 8, maka dia mendapatkan nilai P-nya itu adalah 0,603. Kemudian kalau N-nya sama dengan 7, dia mendapatkan nilai P-nya itu negatif. Padahal yang ingin kita cari tahu adalah N berapa ketika P-nya sama dengan 0, yang artinya di sini dia benar-benar impas antara
penerimaan dengan pengeluaran. M-nya di sini berapa? Jadi kan antara 7 dan 8. Maka kita menggunakan interpolasi di sini. Nah, ini adalah rumus untuk mencari nilai N ya, atau nilai payback period ya kan, jika itu tidak ada di tabel. Nah, gitu. Jadi P2 minus P1 ya kan, sama dengan N2 minus 1 di sini sama. Kemudian ini dibagi P3 min P1, dan ini juga dibagi dengan N3 min N1. Nah, yang kita cari di sini adalah N2 ini berapa, kan gitu. Maka dengan menghitung didapatkan N2 atau N aksen itu adalah 7,5 tahun. Nah, kalau kita lihat bandingkan tadi ya kan. Nah, yang tahun yang dengan tanpa melihat tingkat suku bunganya, kita dapatnya tadi N aksennya itu 4 tahun ya kan. Tapi kalau kita mempertimbangkan tingkat pengembaliannya atau suku bunganya 15%, maka N-nya di sini didapatkan 7,5 tahun. Maka bisa kita lihat di sini bahwa payback period dengan bunga itu lebih lama. Dan inilah yang menyebabkan payback period dengan bunga ini dia sebenarnya lebih presisi, karena dia mempertimbangkan konsep time value of money. Yang tadi dia 4 tahun balik modal, tapi dia tidak mempertimbangkan konsep time value of money. Nah, jadi lebih tepat kita menggunakan payback period dengan bunga, hasilnya akan lebih akurat. Gitu. Kemudian, ini nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.